Nasi beras hitam organik dimix sama nasi beras basmati. Semur daging sapi. Sayur daun ubi. Sambal cabai hijau. Telur ayam. Di jam ke-39 menit ke-41 kita cukupkan fasting hari ini 40 jam saja karena sudah mencapai fase ketosis juga, jadi ya nggak apa-apa lah. Saya nggak jadi 72 jam karena bukan nggak tahan ya, bukan lapar ya, karena hari ini mau ketemu orang ya, mau kumpul-kumpul. Saya nggak nyaman nanti kalau napas saya aroma keton, karena di jam segini tuh mulut udah bau banget tuh, sudah aroma keton karena udah ketosis. Saya mulai dari daging sapi ya makanya. Saya mulai membuka jendela makannya dengan memakan protein hewani terlebih dahulu. Ini daging sapi dimasak semur ya. Tetapi kuahnya ini tidak saya makan. Bukan apa-apa, bukan takut, bukan apa-apa, tapi kan saya mau menikmati ini apa namanya nih, besar ini. Mau menikmati ini sayur daun ubi. Nah, sayur daun ubi ini kan santan, jadi kurang cocok kalau di mix sama kuah semur ya. Kurang masuk lah ya. Jadi saya mulai dari protein hewani terlebih dahulu. Protein hewaninya yang telur aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah cuci tangan tadi ya. Kalau ada yang bertanya-tanya, beras hitam organik itu sama nggak dengan beras merah? Beda, harganya juga beda. Sedikit lebih mahal dari beras merah. Beras hitam organik ini ada dua tipe. Yang satu tipe kupas kulit, yang satu tipe pecah kulit. Saya yang pecah kulit. Karena kenapa? Supaya lebih banyak seratnya. Sekarang ke daging sapi. Satu potong aja sebesar gini. Saya makan dua potong aja. Berarti kalau saya makan dua potong aja ini, saya singkirkan aja supaya meja kita nggak penuh. Itulah kalau makan nasi. Jadi makan dagingnya terbatas, hanya bisa dua potong, potongan besar tebal gini. Kalau nggak makan nasi bisa empat, karena kita menyisakan space untuk nasi juga. Sambal cabai hijau. Itu tadi penjelasan beras basmati ya. Beras hitam organik ya, ada dua tipe. Tipe pecah kulit dan tipe kupas kulit. Saya memilih tipe pecah kulit supaya seratnya lebih banyak. Kalau beras basmati sama, itu juga rendah, ada gulanya. Dia wangi dan panjang-panjang. Beras basmati itu kalau Anda sering makan makan nasi kebuli. Nah, itu nasi kebuli itu dari beras basmati. Ini beras basmati saya mix sama beras hitam organik. Beras mahal semua makanan kita pagi ini. Jadi saya itu memang sudah nggak suka nasi, jarang-jarang makan nasi. Cuman tiba-tiba pengen makan nasi, tapi mau yang agak-agak mahal dikit lah. Kalau panas pakai kipas angin lah. Kenapa saya nggak suka nasi? Nasi itu nggak ada masalah, enak. Apalagi yang mahal kayak gini. Cuman
Begini, kalau makan nasi jadi makan dagingnya cuma bisa 2 karena kenyang. Kalau nggak pakai nasi kan bisa 4 kayak biasanya itu ayam 4 potong gitu. Menu hari ini masakan istri muda. Itu enaknya punya istri muda yang pintar masak. Jadi istri saya itu, saya mau minta masakin apa aja bisa, termasuk makanan untuk diet. Oh ya, saya infokan ini nasi beras basmati di mix sama beras hitam organik tipe pecah kulit, dimasak dengan Magicom dengan metode, ada Magicom yang punya fasilitas masak low karbo. Nah, ini pakai metode masaknya low karbo. Kalau di apa itu? Di Magicom saya itu merek Yongma, ada yang tipenya itu saya lupa tipenya. Tapi yang bisa metode low karbo, saya pakai itu. Memang agak lebih sedikit ribet sih masaknya kalau pakai metode low karbo. Tapi ya itu, kalau nggak pakai low karbo, buat apa beli itu? Enaknya punya istri muda yang pintar masak itu gini, mau makan enak bisa, nggak beli di luar. Kalau beli di luar kan kita nggak tahu apa pakai gula, apa gulanya banyak, apa gimana. Kalau ini kan kita bisa sesuai dengan kebutuhan makan kita. Jadi makan nasi itu tidak masalah, asal sayur dan proteinnya lebih banyak. Yang salah itu ketika makan nasi 1 piring penuh, proteinnya hanya telur 1, atau nasi 1 piring penuh ditambah mie instan. Nah, itu jangan. Tapi ini saya kalau orang lain beda lagi caranya. Jadi teman-teman bisa mengikuti cara siapa saja yang disukai, yang dikira cocok. Ya kalau cocok dengan cara saya, silahkan ikut cara saya. Kalau tidak cocok dengan cara saya, silahkan di skip, ikuti cara lain yang lebih cocok. Begitu saja hidup ini agar kita bahagia. Tetapi ketika kita melihat cara seseorang tidak sesuai dengan kita, lantas kita menyalah-nyalahkan, dijelaskan orangnya itu kita ngotot hanya kita yang benar, disitulah Anda merupakan orang yang iri hati, busuk hati. Kalau Anda tersinggung saya bilang iri hati, berarti Andalah orangnya yang termasuk ke dalam golongan itu. Kenapa? Kan saya bilang tadi, saya punya cara, orang lain punya cara. Orang yang belum punya cara bebas mengikuti cara siapa saja yang dia suka. Artinya kan saya nggak memaksa orang untuk mengikuti saya. Nah, ketika ada orang lain yang terganggu dengan cara saya, itulah orang yang busuk hati. Biasanya orang begitu sakitnya lama, nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Hatinya busuk. Kalau Anda hatinya nggak busuk, ya Anda harusnya nggak tersinggung. Apalagi kalau sampai Anda yang komen di postingan saya dengan cara saya, menyalahkan postingan saya jelaskan baik-baik, lantas Anda mengatakan saya kurang pintar. Andalah yang kurang pintar memanage perasaan hati Anda. Jadi begitulah hidup ini ya. Bahagia itu sederhana ketika kita
bisa tidak ngopenin atau ngurusin atau sibuk dengan kehidupan orang. Jadi berbeda itu biasa. Saya punya cara, orang punya cara. Cara saya cocok dengan diri saya, dengan tubuh saya. Yang nggak cocok bisa ikuti cara lain. Yang cocok mau ikuti cara saya ya boleh-boleh saja. Tapi saya nggak memaksa. Tidak pernah sekalipun saya memaksakan orang mengikuti cara saya sampai saya ngotot. Pokoknya saya yang benar, enggak. Cara saya ini benar untuk tubuh saya. Tidak ada pula saya menyesatkan orang. Soal diabetes saya sembuh. Mengapa orang bisa sesat dengan saya bilang saya sembuh? Yang bilang saya sembuh dokter di rumah sakit sana. Yang saya yang merasakan di badan saya. Ada orang sibuk banget ngotot. Sembuh nggak ada bukti. Lah bukti apa? Orang dokter di rumah sakit kok yang bilang saya sembuh? Apalagi diukur mana bisa diabetes sembuh secepat itu? Lu yang nggak bisa. Karena lu nggak mau keluar duit untuk cek lab rutin setiap bulan. Sehingga lu ketahuan diabetesnya sudah tinggi. Sudah HbA1c-nya di atas 10. Mau disamakan dengan saya. Saya terdeteksi diabetes masih di angka 7,1. Sebulan kemudian turun jadi 6. Saya nggak butuh juga pengakuan dari orang-orang kalau saya sembuh. Kesembuhan itu cukuplah saya rasakan. Saya ceritakan kepada orang-orang yang percaya. Berarti diabetes itu bisa sembuh supaya mereka bersemangat. Anda yang nggak sembuh-sembuh, yang nggak percaya kesembuhan saya, itu hak Anda. Apa pernah saya paksa? Woi, kalau nggak percaya saya sembuh, kamu bodoh. Nggak pernah. Ketika Anda terganggu dengan saya yang tidak mengganggu, disitulah rasa iri Anda terlihat. Busuk hati Anda. Kalau Anda iri, padahal saya nggak ganggu Anda, nah itu kan fakta. Saya nggak iri, saya cuma enek. Ya kalau enek jangan dilihat lah. Kan ada fasilitas blokir aja saya. Supaya nggak ngelihat. Apalagi kalau sampai bilang, saya nunggu diblokir sama si Mamat supaya supaya gula saya nggak semakin naik. Berarti Anda iri sama saya. Kenapa? Kok gula Anda sampai naik karena ngelihat postingan saya? Anda tertrigger ya sama saya? Ngaku dah, berarti saya ini sangat berpengaruh dong. Berarti saya ini orangnya punya pengaruh besar pada iri hati Anda. Gula Anda sampai naik kalau nggak saya blokir. Masa saya iri sih sama si Mamat? Iri itu sama orang yang punya Alphard, punya Pajero. Iri itu nggak melulu begitu. Ada juga orang yang iri karena orang itu lebih berpengaruh dari kita. Ada lagi iri itu karena begini. Dulu ada sebuah grup sebelum ada saya, dirinya sangat dihargai, disanjung-sanjung orang. Ketika ada saya merasa terganggu, padahal saya nggak ngapa-ngapain, saya juga nggak pengen diakuin orang kok. Apalagi mau disebut suhu itu kan ukuran panas dingin dalam satu ruangan gitu. Hidup ini santai aja lah. Orang sehat, orang bahagia itu terlihat dari caranya, nggak perlu diakuin orang. Apalagi ada yang komen tuh di postingan saya di grup diabetes komunitas. Kalau memang sembuh itu coba tes begini. Kalau memang hasilnya di bawah 150, saya akui, saya angkat jadi duta. Emang ada validasinya lu ngangkat gue? Emang lu siapa?
Kompetensi lu apa? Memang kalau lu yang ngakuin ada ngaruhnya? Enggak. Lu siapa? Enggak dihitung dalam hidup saya. Saya itu mau tes sesuatu. Pertama kalau saya pengen. Serius nih, makan ini berapa? Saya tes. Tapi bukan karena didikte sama orang. Yang nggak jelas orangnya siapa, pendidikannya di mana. Atau keperluan medis. Dokter yang suruh. Nikmatnya hidup kita yang tentukan. Enak banget nih. Nggak semua orang loh berani menggunakan diksi istri muda di grup diabetes komunitas beberapa bulan lalu. Takut nanti dicemooh. Namun setelah ada seorang bernama Mamat dengan menggunakan diksi diksi bini muda, istri muda itu ternyata populer. Ternyata ada juga manusia lain yang berhasrat ingin sepopuler Mamat. Dia pakai juga diksi tersebut. Ya enggak masalah, memang enggak dipatenkan kok. Cuman ya, coba. Artinya mentalnya enggak kayak saya. Saya ini pencetus ya. Berani enggak populer. Orang lain yang meniru itu hak sih. Enggak ada hukum yang dilanggar, tetapi mentalnya enggak sehebat saya. Tunggu tahu dulu, oh pakai diksi itu populer, baru dipakai. Kalau pertama-pertama 3 bulan lalu saya cek nggak ada yang pakai kalimat itu, diksi itu. Kenapa? Takut. Mungkin belum nego sama bini yang di rumah. Oke lah, saya sudah kenyang. Mau santai-santai dulu. Alhamdulillahirobbilalamin.